Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu VPN dan juga VPS, dan kaitannya apa dengan program iPOS. Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Ya, seperti yang kita semua tahu bahwa program iPOS sendiri dia didesain program desktop yang offline. Jadi dia belum tersistem dengan cloud ataupun belum bisa online ya secara aslinya. Walaupun di iPOS 5 itu bisa diakses melalui Android, tapi dia untuk servernya tetap ada di toko kita atau di kantor kita. Jadi bukan seperti aplikasi-aplikasi lain yang sistemnya menggunakan cloud, melainkan database-nya masih tersimpan secara lokal di komputer kita masing-masing. Nah, untuk itu, bagi pengguna iPOS yang ingin data mereka bisa diakses dari luar atau bisa diakses dari beda lokasi, itu sering terkendala. Mungkin kalau di iPOS 5 bisa menggunakan aplikasi Android-nya ya, yang dikoneksikan menggunakan Cloud ID. Tapi kalau di aplikasi Android itu kan fiturnya terbatas. Jadi hanya bisa lihat ya sebatas laporan harian, laporan penjualan dan lain-lain. Jadi ya kurang maksimal gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ingin cek lebih detail menggunakan laptop atau PC dari rumah atau dari luar kota gitu, itu pasti akan repot gitu. Nah, untuk itu di sini kita menyediakan yang namanya layanan VPN dan juga VPS. Nah, nanti peruntukannya ini beda ya. Nah, kita bahas dulu yang VPN. VPN ini adalah dari bahasa ininya kepanjangan dari Virtual Private Network. Nah, jadi cara kerjanya dia seolah-olah merubah IP public dari ISP kita yang sering berubah-ubah. Nah, diubah menjadi IP static, IP public yang static. Nah, nanti alamat IP public tersebut itu bisa kita manfaatkan buat akses database iPOS kita dari lokasi yang berbeda. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Jadi, servernya tetap ada di kita ya, tetap masing-masing di toko kalian servernya. Namun nanti ketika kalian mau mengakses, kalian bisa mengaktifkan VPN tersebut. Nah, ini juga VPN-nya dia bisa di on off ya, istilahnya bisa dinyalain dan juga bisa dimatiin gitu. Jadi nggak harus 24 jam nyala terus gitu. Kalau misalkan kita lagi nggak butuh akses ya bisa dimatikan saja gitu. Tapi kalau kita lagi pengen akses itu bisa kita nyalakan. Jadi seperti itu untuk VPN. Nah, untuk kebutuhannya sendiri, biasanya VPN ini diperuntukkan buat orang yang sering keluar, atau mungkin buat orang-orang yang lagi pada WFH gitu, karena di masa pandemi kayak gini kan banyak kantor yang menjalankan work from home atau WFH, sehingga mereka perlu bisa mengakses database iPOS-nya dari rumah. Nah, itu cocok sekali untuk menggunakan VPN. Dan untuk biayanya sendiri, kalau VPN ini biayanya untuk berlangganannya itu sekitar 200 ribuan ya per bulan. Jadi biaya berlangganannya 200 ribu. Nanti kalian bisa kita bantu settingkan ya, kalau misalkan kalian nggak bisa nyetingnya. Tapi kalau kalian bisa nyeting sendiri ya silahkan, nanti kalian tinggal istilahnya order VPN-nya ke kita, kemudian kalian pasang di PC kalian. Jadi cukup bayar biaya berlangganannya aja 200 ribu per bulan. Tapi kalau misalkan nanti kalian butuh kita settingkan, nanti ada biaya jasa settingnya tersendiri ya. Untuk biaya jasa settingnya nanti bisa kalian tanyakan ke tim marketing saja. Oke, kemudian yang kedua adalah VPS. Nah, VPS ini biasanya pada prakteknya itu dipakai buat usaha yang cabangnya lebih dari satu. Nah, karena biasanya kalau pusat dengan cabang itu dia database-nya itu lebih baiknya memang di satu database aja ya. Jadi ketika nanti dari pusat ke cabang atau cabang ke pusat ingin transfer barang,
itu cukup dengan menggunakan transfer item saja. Jadi istilahnya di situ dianggapnya transfer antar gudang. Jadi dari gudang A, gudang B, kemudian ke pusat dan seterusnya seperti itu ya. Jadi perputaran stok barangnya itu menggunakan transfer item. Sehingga dari sisi efektivitasnya itu lebih efektif ya, karena tidak perlu berkali-kali input transaksi. Jadi kalau misalkan dari pusat kirim barang ke cabang A, dari pusat cukup melakukan input transfer item dari pusat ke cabang A. Otomatis stok di cabang A nanti akan bertambah dengan sendirinya. Kemudian nanti juga kalau dari cabang A ingin transfer ke cabang B, itu juga bisa juga menggunakan transfer item juga. Kemudian kalau mau dikembalikan lagi ke cabang ke pusat, itu juga sama melalui transfer item juga. Jadi bekerjanya itu di satu database, tapi lokasinya memang berbeda-beda. Nah, untuk itu digunakanlah VPS. VPS itu kepanjangan dari Virtual Private Server. Nah, VPS yang kita pakai di sini adalah VPS Windows ya. Karena kita butuh VPS yang bisa untuk menginstal atau menjalankan program iPOS. Sedangkan program iPOS sendiri dia untuk saat ini hanya bisa berjalan di sistem operasi Windows, sehingga kita butuh atau kita pakai VPS yang Windows, bukan yang Linux atau bukan yang lain-lain ya. Jadi pakai yang Windows. Nah, nanti itu juga kalian bisa order di kita kalau misalkan bingung nyetingnya atau bingung gimana cara instalasinya, nanti kalian bisa juga kontak ke kami, nanti kita bantu. Nah, untuk VPS sendiri itu sistemnya cara kerjanya ya, kita itu menitipkan database kita di server tersebut. Jadi servernya nggak ada di toko kita maupun di komputer kita masing-masing, tapi server kita dititipkan ke penyedia jasa server tersebut. Nah, jadi seolah-olah kayak kita mengonlinekan database kita di cloud. Nah, VPS-nya itu bisa dianggap sebagai cloud karena dia media penyimpanan data yang sifatnya online, sehingga nanti kita bisa akses data tersebut dari manapun, kapanpun, secara real time, secara 24 jam. Otomatis jika misalkan kita punya cabang sebanyak apapun itu tidak menjadi masalah, karena setiap cabangnya jika memang nanti mau akses tinggal koneksikan internet, kemudian akses menggunakan alamat IP yang disediakan dari VPS tersebut. Nah, itu dari VPS. Jadi peruntukannya memang beda ya antara VPN dengan VPS. Jadi kalian harus bisa sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau misalkan kalian butuhnya cuma buat akses sementara, misalnya buat akses dari rumah atau akses dari luar kota, jadi nggak terlalu sering juga aksesnya, itu bisa pakai yang VPN. Kemudian jika misalkan kalian ingin data cabang lebih dari satu, misalkan nanti kalian mau buka cabang di kota mana, itu lebih cocok pakai yang VPS seperti itu. Nah, setelah itu untuk penggunaan VPS sendiri, ini sebenarnya ada beberapa catatan ya yang mesti kalian pahami. Yang pertama, VPS itu berarti kan server kita online ya. Jadi kita untuk bisa transaksi di toko kita, itu koneksi internetnya harus stabil. Nah, karena kalau misalkan internet kita nggak stabil, otomatis komunikasi dari kita ke server itu pasti akan terhambat. Nah, untuk itu, untuk penggunaan VPS kita sarankan minimal menggunakan koneksi internet 50 Mbps, itu minimalnya ya. Kalaupun lebih dari itu lebih bagus lagi, karena dari pengalaman kami sebelumnya, orang-orang yang menggunakan VPS ini kebanyakan kan buat minimarket ya, buat toko yang cabangnya banyak. Nah, itu juga di toko otomatis transaksinya biasanya padat gitu ya, rame. Nah, ketika dia pakai internetnya yang kurang memadai, sehingga menyebabkan lemot gitu, koneksinya lemot, programnya juga otomatis lemot dalam memproses data. Jadi nantinya di tokonya itu akan menjadi lama, transaksinya lama, kemudian antriannya jadi mengular panjang sekali. Nah, itu mungkin yang menjadi catatan ya buat kalian yang mau pakai VPS, itu harus diperhatikan untuk koneksi internet minimal 50 Mbps. Kalau di bawah itu
mungkin bisa jalan, iya bisa kalau data kalian masih sedikit. Nah, tapi kalau kedepannya semakin banyak transaksi, semakin gede database-nya, itu pasti lama-lama akan jadi berat. Nah, otomatis perlu upgrade lagi. Jadi kalau dari kita sih cari aman aja ya. Maksudnya ya supaya kalian juga nyaman pakainya, terus juga nggak terhambat gitu. Kita sarankan memang di kecepatan internet minimal di 50 Mbps. Karena yaitu tadi untuk menghindari lemot atau lambat ketika transaksi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk VPN sendiri gimana? Kalau VPN apakah perlu ada kecepatan khusus atau mungkin ada minimalnya? Nah, itu untuk VPN juga sebenarnya mirip cara kerjanya dengan VPS, hanya saja servernya dari kita sendiri, artinya dari di masing-masing komputer kalian itu adalah servernya, dan pastinya harus ada internet di server maupun di klien yang akan mengakses. Namun untuk dari kecepatan internet sendiri memang tidak terlalu butuh yang tinggi banget. Ya mungkin kalau misalkan kalian butuhnya buat melakukan transaksi, itu butuhnya yang gede juga. Tapi kalau hanya sekedar ngecek laporan atau sekedar lihat stok gitu, itu nggak perlu pakai yang gede-gede, bisa. Bahkan cukup dengan tethering dari handphone itu sudah cukup sih untuk akses database servernya gitu. Jadi balik lagi, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kalian ingin sistem pusat cabang, sebaiknya menggunakan VPS. Kalau kalian hanya ingin akses data kalian sekali dua kali saja, bisa pakai VPN. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Dan bagi kalian yang mungkin tertarik dengan VPN ataupun VPS, kalian bisa chat langsung, hubungi ke tim marketing kami yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum, supaya kalian tidak ketinggalan apabila ada video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.